itu mulai dari 100, dapat 100K ke atasnya itu 1 tahun setelahnya. 7 bulan, 7 Oh, bulan 7 akhir bulan. ini, ya. Dapat baru 100K ke atas. Jadi nggak punya pendapatan. Terus dia mau ngapain bingung. Nah, daripada dia cuman tidur-tiduran, udahlah iseng-iseng nge-live. Aku masalah penonton aku nggak begitu ini ya. Karena mungkin udah terbiasa penonton 1, 2, 3. Mau, nggak ada pilihan lain. Jadi urat malunya agak dikendorin dikit, ya kan? Terus dia nge-live ke... Ya, karena aku nggak bisa jauh lah ya, pokoknya jauh. Aku nggak bisa ninggalin anak-anak gitu. Jadi harus ambil keputusan. Bukan bisa live, caranya bisa WD. Setelah dia live, dia berharap penuh bagaimana caranya WD. Awal mula targetnya 1 hari anggaplah 1.000, ya kan? Terus naik targetnya, oh misalnya nih 1.000 udah dapat, seminggu kok dapat 1.000. Dia akan naikin lagi target pribadi. Target pribadi dia akan naikin jadi berapa? Langsung 5.000 ya? Enggak kan? Enggak lah. Paling 2.000, 3.000 ya. Anggaplah di 3.000 ya, pokoknya targetnya. jadi per bulan itu dari 30 naik ke 40 gitulah. Nah, jadi kalau misalnya dengan durasi yang sama, dia belum dapat target koinnya, dia akan tambahin durasi. Jadi kalian memang harus punya trik, guys. Jangan terlalu berharap keajaiban, ya. Apalagi sampai nge-DM spender itu menurutku kurang etis, ya. Karena spender juga pasti punya kebutuhan, spender juga ngasih itu juga berdasarkan hiburan yang disuguhkan oleh host itu sendiri. Ya. Ada juga nih triknya. Kalau kita misalkan udah ketahui kita ini sepi, kalau bisa kita cari malah yang rame. Nah di situ itu salah satu trik kita juga. Kalau sepi ketemu sepi malah jadinya sunyi, ya kan? Tapi kalau sepi di sebelahnya rame, ya minimal yang sebelah itu mengenal kita. Yang suatu saat kita live, insya Allah kadang-kadang kalau orangnya baiknya itu mau berbagi, mereka mampir follow kita kadang-kadang ya. Ketika kita live, mereka mampir ke tempat kita dan berbagi ke tempat kita. Itu juga salah satu triknya juga sih. Oh ya, jadi gini guys, beliaunya ini adalah host PK ya. Kebanyakan dari mereka yang aku lihat, kalau PK-nya sepi, dia akan cari lawan justru yang di bawahnya, yang lebih sepi lagi. Karena apa? Dia takut kalah. Cuman kalau si Eni, dia punya trik lain, justru kebalikannya. Si Eni ini sepi, dia harus cari lawan yang rame. Minimal dia numpang tenar. Ya kan, numpang tenar itu sudah positif, ya kan? Iya. Berharap penonton dari sebelah ataupun spender dari sebelah iba, ya iba ke dia, minimal nggak apa-apa. Toh dikasih dengan rasa kasihan, dikasih dengan rasa sayang, sama aja WD-nya juga segitu. Jadi ini trik mungkin yang buat kalian itu kurang paham. Jadi justru sebaliknya, kalau kalian itu sepi live-nya, cari host PK yang rame. Jadi kuatkan mental. Pasti kita bonyok kalau misalkan challenge itu pasti kita bonyok kan. Tapi benar-benar yang mentalnya gitu benar-benar ya udahlah. Yang penting kebagian lah. WD istilahnya, yang penting WD. Nanti itu biasanya itu ada yang spender yang kasihan sama kita kalau kita bonyok itu lama-lama adalah spender lewat yang kasihan. Oh iya nih kasihan. Itu punya ide kayak gitu gimana? Padahal kan mungkin kamu sendiri kan punya perasaan lah ya. Kalau nggak salahku juga aku pernah ngomong kalau kamu cari lawan yang lebih keras. Tapi kan kamu takut kalah terus ya. Nah, kenapa kok bisa langsung berbalik seperti itu? Kan lama-lama kita belajar ya kan. Kenapa kok orang lain bisa rame, kita sepi. Oke lah orang lain sepi, ada beberapa host yang sepi. Tapi kok koinnya dapat banyak. Kita belajar dari situ. Jadi setiap hari itu kita belajar, ada belajar dari diri kita sendiri sama belajar dari kawan. Orang lain ya. Ya. Jangan pasrah, oh ya udah gitu. Jadi ada trik-triknya, kita juga harus belajar gimana cara biar kayak orang lain gitu. Dari sekian banyak spendermu, yang ngasih secara ikhlas dan ngasih karena bucin berapa persen? Aku tuh kebetulan yang kebanyakan ikhlas. Kalau bucin itu kesini lah ya. Oh, jadi sekarang ini mulai. Sekarang ini ada beberapa yang bucin itu paling
adalah 4 biji lah ya daripada aku nge-live itu. Adalah 4 apa 5 gitulah. Sisanya tuh ikhlas yang benar-benar berbagi, nggak ada embel apa-apa. Kadang-kadang nggak ada kontak DM apa-apa pun nggak ada. Tapi yang nge-DM pasti ada dong. Ada, nggak munafik ada. Tapi tergantung ke kitanya aja, apa mau dilayanin apa mau enggak. Tapi kembali ke kita ya kan, apalagi yang maaf nih, yang punya misalkan yang punya pasangan, lebih baik dijaga aja itunya. Gitu. Maksudnya? Misalkan kalau misalnya ada yang DM, ada yang udah mengarah ke yang aneh-aneh, mendingan gak usah dilayani, dia udah biarin aja. Atau jangan takut kehilangan spender, pasti ada aja sih. Karena nggak semua spender itu inilah ya, apa namanya, harus ada imbalan ya. Ada juga banyak kok yang ikhlas. Spender yang ngasih ikhlas. cuma-cuma itu banyak. Pernah Emang ikut dia arisan bener. nggak? Arisan ini koin? Arisan koin kayaknya pernah sih kayak enggak sih kayaknya cuman itu aja yang waktu apa namanya PKPK. Family. Family apa PK? PKPK kalau resmi gitu doang sih, arisan support gitu doang. Itu aja ya. Enggak ada. Tapi itu kan nggak lama kan? Nggak lama sebentar. Oke, apalagi yang mau ditanya? Dengan jarang Tom yang mengetahui tentang PK. PK, bos itu ada berapa macam sih selain nyanyi sama PK dan sebagainya bisa di. Oh ya. Ya. Itu juga nggak tahu. Ya nanti aku bilang kan. Jadi gini, orang nge-live itu guys, itu kan banyak ya, En. Ada orang nyanyi, ada orang PK. Nah, PK terus challenge, terus apa lagi sih edukasi, ya kan? Jadi jenis-jenis di live itu seperti itulah kurang lebih ya. Challenge-nya itu ada yang macam-macam, ada yang guling-guling, ada yang nyebur segala macam. Nah, host PK itu ya macam-macam. Host PK itu kayak host Mak Cina ya kan, ya udah. Itu yang kayak bilang mana? Cuma ya kayak saya yang menyek-menyek cuma bilang terima kasih aja gitu, nggak ada challenge-nya itu kan di host host Mak Cina. Ada host PK challenge gitu. Jadi PK itu adalah perang koin, guys. Kalau zaman dulu PK itu hanya 1 lawan 1, tapi kalau sekarang bisa 4 orang ya? Bisa 4 orang. Intinya perang koin. Siapa koinnya yang paling banyak, itu yang bakalan dianggap menang. Tapi sejatinya, walaupun dia kalah, kalau koinnya itu banyak, ya WD juga, guys. Jadi, si Eni itu lebih memilih menjadi host PK. Karena apa? PK itu nggak dituntut harus punya skill, nggak. Ya, mungkin skill harus ada, tapi ya sebatas pandai ngomong. Itu aja kan? Menurutku sih kayak gitu. Sama mental aja sih. Ya, masa jangan pernah takut kalah gitu. Enggak, pertanyaanku gini. Kan dulu pernah punya sound card, punya mic. Ya kan? Kenapa kok sekarang milih ke jalur PK? Atau apa alasanmu? Satu kan suaraku juga nggak bagus, nggak pede. Terus yang kedua itu dari segi koin juga kurang. Menurutku ya kan, menurutku kurang. Setelah aku coba PK ya koinnya lebih banyakan di PK. Lebih cepat gitu. Iya kan, lebih cepat dapatnya kan. Jadi itu guys. Buat kalian yang memang tidak punya skill apapun, udah main PK-PK-an aja. Asal kalian itu bisa konsisten, kalian itu tetap sabar, harus melalui prosesnya, insya Allah ya rezekinya bakalan ada. Tapi dulu kan pernah ini juga loh. Apa? Mau pasang keranjang kuning dulu kan? Oh iya. Itu kan dibuatkan sama anak ya? Iya. Nah itu kayak mana ceritanya kok kepikiran? Karena nengok aku punya keranjang kuning, mau punya keranjang kuning, atau kayak mana itu? Ya, kan dulu tuh agak lagi booming tuh ya kan, orang pada jualan online itu aku cobalah bikin. Mungkin karena akunku itu bukan akun affiliate ya. Jadi setiap aku spill produk itu pasti kena ban. Itu udahlah aku tutup itu. Jadinya yang ini aja akunnya. Ya, jadi aku tahu betul guys. Kan sama-sama tahu maksudnya. Si Eni juga tahu prosesku dulu seperti apa. Aku juga tahu prosesnya Eni seperti apa. Jadi untuk mendapatkan duit di TikTok, si Eni ini dulu berbagai macam cara itu sudah dicoba ya. Dari mulai cuman komal-komal nongkrong di room orang, terus sampai pasang keranjang kuning, jualan online, itu juga gagal, sampai akhirnya dia beli
kulkas ya, kok beli kulkas. Soundcard. Beli soundcard, beli mic, alat live untuk nyanyi lah intinya ya. Sebetulnya bagus suaranya guys, suaranya tuh bagus. Cuman agak kurang pas mungkin karena memang beliaunya nggak terlalu banyak bernyanyi ya kan. Tapi itu semuanya gagal dan akhirnya beliau putuskan untuk menjadi host PK sampai hari ini. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Mungkin ada ini tip-tip, kesan-kesan, pesan-pesan ya untuk aku atau untuk yang lain-lain host, boleh aja itu. Ya, pesannya ya semangat aja buat para pemula. Itu aja sih paling. Semangat doang. Ya semangat, terus jangan Triknya pantang lah. menyerah. Oh, Terus siapkan mental. Kalau konsisten. ya udah pastilah kalau namanya konsisten itu pasti udah pada tahu ya kan. Yang kalau di PK-PK itu yang utama itu mental. Benar-benar Gitu ya? harus iya. Karena tuh pasti di awal-awal itu kita tuh nggak ada penonton, nggak ada yang support kita. Terus ketika kita dapat lawan yang keras itu pasti down, gitu loh. Tapi dulu si Eni pernah juga ikut-ikut tell me out guys. Dia ikut tell me out, pasangannya main belakang. Nanti pilih aku ya kan. Jadi sebetulnya banyak trik-trik di TikTok yang kalian belum pahami. Nanti kita akan kupas di season berikutnya ya, dengan narasumber yang berbeda tentunya ya. Kalau ini masih agak ada rahasia-rahasianya. Jadi gitu dulu guys. Berapa menit sudah? 30. Oh, udah. Udah banyak lumayan lah. udah. Jadi gitu dulu guys obrolan kita dengan Eni SR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Kalau kalian pengen sesuatu gitu, pengen dibahas apa, boleh komen-komen ya guys. Nanti saya upayakan untuk bisa memenuhi permintaan kalian. Oke, segitu dulu. Mbak Eni ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Udah cukup guys. Makasih. Sampai jumpa di season berikutnya.